Buah belewah dibelah empat. Pesen sate, datangnya gulai. Ayo semua kita merapat. Podcast Anak Jakarta mau dimulai. Selamat datang di podcast Anak Jakarta Road to JKF. Pada hari ini kita akan membahas salah satu komoditas yang sedang naik daun dan lekat sekali di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan kopi. Nah, apalagi di era media sosial saat ini, kopi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari loh. Baik bagi generasi muda ataupun generasi tua senior kita nih. Nah, bicara tentang kopi, Indonesia ini memiliki potensi SDM dan juga produk yang luar biasa. Beberapa SDM kita seperti barista-barista sudah sering mengikuti kegiatan kejuaraan di luar negeri dan berhasil memenangkannya. Di samping itu, produk-produk kopi dari seluruh Nusantara itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nggak sedikit loh dari mereka yang sudah diekspor ke luar negeri dan mungkin terkenal juga di sana ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seru tentang dunia kopi Indonesia dengan dua narasumber yang juga nggak kalah keren. Yang pertama adalah Bapak Joko Raharto, ekonom ahli kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Danis. Siang, Pak. Ya, jadi Pak Joko ini sebelum di kantor perwakilan BI Jakarta, beliau juga berpengalaman sebagai kepala perwakilan BI di Kediri. Selain itu juga pernah bertugas di beberapa kantor perwakilan BI seperti di Pekanbaru, di Jogja, dan Semarang. Jadi pengalaman dengan sektor kopi banyak nih ya Pak ya? Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang narasumber kedua kita yaitu Ibu Tuti Mohtar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Dhani. Selamat siang, Bu. Ibu Tuti Mohtar ini merupakan Board of Trustees dari SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia ya Bu ya. Jadi beliau sudah lebih dari 20 tahun Bu berpengalaman di dunia kopi ya. Mungkin lebih tua dari umur adik-adik sekalian yang menonton. Beliau ini juga salah satu founder dari ASEAN Coffee Federation. Kemudian kalau kita menyebut Bu Tuti ini bukan hanya barista atau roaster tapi coffee expert ya Bu ya. Karena membidangi banyak sekali kegiatan tentang kopi. Barista bisa, roaster bisa, cupping juga bisa ya Bu Tuti ya? Iya. Q grader atau R grader Bu? Q grader. Q grader berarti kopi Arabica. Arabica. Oh, oke. Jadi itu dia profil singkat dua narasumber kita di kesempatan kali ini. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, mungkin pengen nanya sedikit nih ke Bu Tuti. Boleh diceritakan sedikit Bu tentang SCAI. Apa sih yang ingin diraih oleh SCAI terhadap dunia kopi di Indonesia? Oke, saya ceritakan sedikit tentang SCAI ya. Boleh. SCAI itu Specialty Coffee Association of Indonesia. Jadi asosiasi kopi spesial. Kopi spesial itu apa sih? Kopi dengan kualitas yang nomor satu. Pertama kali SCAI dibikin itu sebenarnya pada saat itu tahun 2006 lah ya. Itu belum ada asosiasi kopi yang menangani mewadahi kafe-kafe gitu. Jadi dibuat asosiasi ini. Tujuannya adalah untuk mewadahi pemangku kopi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Tentunya dibuat selain untuk mewadahi pemangku kopi dari hulu sampai hilir, tentunya untuk meningkatkan atau menaikkan kualitas kopi Indonesia pada khususnya. Oke. Berarti kan SCAI ini tujuannya untuk mewadahi dari hulu ke hilir ya Bu ya. Nah, bicara tentang hulu ke hilir di saat pandemi saat ini, bagaimana sih kondisinya Bu dari sudut pandang Bu Tuti yang sudah lama berkecimpung di dunia kopi? Dari sisi hulu ke hilir ini apakah ada permasalahan Bu? Saya yakin ya dari semua bidang pasti semua ada masalah, termasuk kopi. Hulu biasanya mereka menjual ke roastery selain untuk ekspor ya. Roastery menjual ke kafe, kafe tentunya ke konsumen akhir. Karena banyak kafe yang tutup, tidak hanya di Jakarta ya, hampir dari kota-kota besar di Indonesia, otomatis permintaan untuk kopi menurun. Itu dampaknya tentunya ke hulu. Kemudian sempat pada awal-awal tahun lalu lah ya, agak susah ekspor di mana negara-negara yang dituju mereka mengalami sama ya dengan kita COVID-nya tinggi, jadi tidak bisa ekspor. Akhirnya banyak green bean yang tidak bisa diekspor dan menumpuk di lokal. Menumpuk. Jadi ya dampaknya sangat besar sekali. Iya Bu.
Tapi memang di saat pandemi ini walaupun ada dampak, tapi para pelaku dunia kopi ini mulai dari hulu ke hilir pasti juga ada banyak sekali inovasi ya Bu ya. Kalau di sisi hilirnya mungkin di kafe-kafe itu sekarang mereka mulai mengeluarkan produk-produk kayak kopi dalam kemasan literan ya kan untuk orang-orang yang di rumah, terus peralatan brew at home ya kan, jadi orang-orang bisa mulai menyeduh di rumah. Nah itu dari Bu Tuti atau SCAI gimana Bu melihat inovasi-inovasi para pelaku kopi, dan apakah dari SCAI ini ada suatu upaya kolektif Bu untuk apa ya berkolaborasi lah dengan sektor dari hulu ke hilir untuk bisa survive Bu di pandemi ini? Sebenarnya kalau dari SCAI itu sempat bekerja sama dengan Kementerian UMKM ya. Mereka ya sebenarnya baru sebatas membuat seperti webinar mengenai bagaimana sih cara memasarkan pada saat awal-awal pandemi ya, memasarkan kemasan seperti kopi inilah. Karena selama ini banyak coffee shop, terutama yang kecil-kecil ya, bisa membuat ini tapi sulit memasarkannya. Kalaupun bisa memasarkan misalnya dengan stiker, kemudian kalau mau dijual di marketplace persyaratannya seperti apa, itu banyak sekali yang belum mengetahuinya. Jadi dari SCAI sih masih sebatas itu untuk membantunya. Tentunya kita sangat menyambut baik ya dengan banyaknya UMKM yang membuat kemasan atau minuman dalam botol seperti ini. Bahkan di rumah-rumah atau beberapa barista yang terkena pemutusan hubungan kerja, mereka membuat di rumah gitu loh. Cuman ya itu pasarnya kalau yang belum mengerti memang sangat terbatas. Kalau dari mulut ke mulut kan untuk menjadi besarnya agak sulit gitu loh. Untuk di hulunya sebenarnya saat ini petani mencoba ekspor. Selama ini kan ekspor dari petani memang ada tapi kecil. Banyak dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar ya, ekspornya pasti dengan kontainer. Nah, petani ini mencoba ekspor dengan kuantitas kecil. Mungkin nggak sampai 1 palet atau hanya 100 kilo dan lain-lain. Mereka mencoba seperti itu dengan kualitas kopi yang jauh lebih baik lagi. Oke. Jadi memang di saat pandemi ini ada beberapa permasalahan, tapi SCAI dan juga stakeholder terkait juga sudah mulai berkolaborasi ya Bu Tuti untuk mulai memikirkan apa sih jalan keluar bagi para pelaku di industri kopi gini ya Bu ya. Yeah. Nah kemudian sekarang pertanyaan untuk Pak Joko. Ya jadi gini Pak, walaupun memang sedang ada apa ya permasalahan di dalam sektor kopi ini, tapi di sisi lain kopi ini juga popularitasnya juga kian meningkat dan memang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari Pak. Nah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pak untuk membantu mengembangkan sektor kopi di Indonesia ini, apalagi kopi ini kan juga salah satu komoditas yang potensial untuk ekspor gitu sih Pak. Jadi apa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Danis. Pada prinsipnya Bank Indonesia itu mengembangkan komoditas kopi karena merupakan salah satu komoditas unggulan ya yang harus dikembangkan, dan kita tadi merespon apa yang menjadi masalah bagi rekan-rekan petani maupun dari asosiasi. Fungsi kita adalah memperkuat dari sisi hulu produksi, nah itu dari tanam sampai panen sampai processing agar kualitasnya bagus ya. Juga tentunya kita ingin petani kita itu selalu belajar ya. Oleh karena itu Bank Indonesia memiliki jaringan kantor yang luas dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Itu masing-masing yang daerahnya mempunyai produk kopi itu memiliki binaan. Dibina dari hulu sampai hilir, kemudian juga sampai dengan pemasaran baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, sepengetahuan saya, kita sering mensosialisasikan bagaimana sih minum kopi secara benar ya. Minum kopi yang secara benar itu ya yang harus kopi asli gitu ya, kopi asli, dan ini menjadi semacam gaya hidup gitu ya. Dan pengalaman saya di Kediri Raya itu dampaknya luar biasa. Kafe-kafe tumbuh, baik kafe itu yang permanen maupun yang pakai mobil itu ya. Dan itu ternyata dari evaluasi kami
banyak orang yang beralih dari kopi saset ke kopi-kopi yang asli ini, terutama kopi specialty yaitu Arabica. Nah, ini ke petani pun dampaknya nilai tambahnya naik karena mereka jadi tahu dari tahu proses sampai hilir dan juga paham tentang harganya. Yang kedua terkait dengan ekspor, saya kira kita memiliki kantor perwakilan di luar negeri, di Beijing, di London, di Tokyo, kemudian di Singapura dan di New York. Ini kantor perwakilan kami juga membantu memfasilitasi bekerjasama dengan konsul dan kedutaan besar di luar negeri untuk mempertemukan pembeli di luar negeri dan produsen di Indonesia. Ini sudah berjalan dengan baik ya, walaupun mungkin kuantitasnya belum terlalu besar. Dan di era pandemi ini kami tentunya seperti juga dengan pemerintah departemen atau instansi pemerintah yang lain melakukan digitalisasi, yaitu pemasaran secara digital, baik menghubungkan dengan marketplace, kemudian juga melatih mereka untuk memasarkan melalui media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah ini tentunya ya harus dilakukan. Jadi kita di samping melakukan pendampingan dari hulu hilir, kita juga ingin merubah mindset petani bahwa perubahan harus diikuti. Jadi seperti itu. Oke Pak, jadi ada beberapa hal nih yang dilakukan ya Pak oleh Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu kita memanfaatkan jaringan kantor perwakilan BI di dalam dan luar negeri ya Pak ya untuk menjadi fasilitator dalam melakukan ekspor. Kemudian tadi yang menarik itu adalah mensosialisasikan cara minum kopi. Jadi kopi itu mungkin bukan disobek tapi digiling ya Pak ya. Itu bercandaan yang sering muncul Pak. Jadi itu menarik Pak. Jadi kan memang kopi ini industri yang sektor yang tengah berkembang, dan di Jakarta kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta memang kita tidak memiliki lahan-lahan kopi pegunungan, tapi kita memiliki potensi market yang besar, dan itu kan dikembangkan melalui kegiatan Festival Kopi Nusantara. Nah, mungkin Pak Joko mau cerita sedikit nih Pak tentang Festival Kopi Nusantara ini, semangatnya seperti apa Pak? Ya. Jadi ini gabungan dari pengalaman kami di daerah ya. Di daerah itu problem untuk produksi sudah kita bantu secara teknis, baik itu belajar ke pusat kopi di Jember, kemudian magang di PTP Spawon dan sebagainya. Kemudian juga memberikan bantuan bibit yang berkualitas, terus cara tanamnya, cara petiknya dan sebagainya. Juga kami melakukan ketika pindah ke Jakarta, terpikir di benak saya, wah ternyata Jakarta itu potensi pasarnya besar, banyak kafenya. Oleh karena itu tahun 2019 bekerja sama dengan Bu Tuti ini mitra yang kami gandeng terus melaksanakan kegiatan Festival Kopi Nusantara. Alhamdulillah antusiasme dari peserta banyak sekali, tinggi sekali. Dari Aceh sampai Papua semua ikut. Hanya saja waktu itu memang karena yang pertama mereka tidak mengira kalau ternyata suksesnya seperti itu, sehingga mereka hanya bawa kopi yang tidak terlalu banyak dan itu habis. Nah, itu tahun 2019 dilaksanakan di Kota Tua dan luar biasa. Sayang kemudian 2020 kita menghadapi COVID tahun 2019, sehingga kegiatan festival yang dilakukan secara fisik itu tidak bisa kita lakukan lagi secara fisik tapi secara virtual. Tapi itu pun dampaknya juga luar biasa. Nah, kita berharap FKN ini sudah menjadi event tahunan. Tahun depan semoga COVID sudah tidak ada sehingga kita bisa melakukan secara fisik dan lebih besar lagi. Saya kira itu Bu Tuti ya. Mohon dukungannya Bu Tuti. Ya Pak, ini kalau dikerjakan secara bersama-sama pasti dampaknya akan lebih besar. Bicara tentang FKN tahun 2020 nih Pak Joko dan Bu Tuti, kita tahu kalau FKN tahun 2020 itu diselenggarakan secara virtual, dan di situ memang kita nggak bisa mengumpulkan orang, tapi kita melakukan satu kegiatan yaitu cupping terhadap lebih dari 40 kopi di seluruh Nusantara nih. Nah itu pihak yang terlibat adalah Bu Tuti. Mungkin Bu Tuti bisa cerita sendiri Bu, apa sih lesson learned dari proses cupping itu, kondisi kualitas kopi di seluruh Nusantara itu seperti apa sih, dan apa kendala yang ditemui para petani biasanya nih Bu?
Oke, jadi cupping itu, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Cupping itu adalah coffee tasting. Jadi para cuppers sebutannya yang tadi Q graders itu mencicipi kopi. Tahun lalu kita mencicipi kopi lebih dari 40 ya. Iya, lebih dari 40. Baik Arabica maupun Robusta. Dari sekian itu kita nilai karena ada formnya tersendiri, entah itu aromanya, fragrance-nya dan lain-lainnya. Banyak kopi yang dikirim yang nilainya di atas dari 80. Jadi kalau untuk specialty coffee Arabica di atas 80 itu sudah bagus gitu loh. Kalau di atas 84, 85 lebih bagus lagi. Cuma memang kalau di Indonesia masih belum ada yang di atas 90. Nah, yang di atas 80 itu sudah banyak yang bagus. Ada memang beberapa yang di bawah. Untuk Robustanya juga ada. Kalau dilihat dari dicicipi dari sampel tahun lalu, sebenarnya masalah yang yang kemarin kirim dari petani itu adalah masih ada masalah petiknya belum petik merah. Kemudian yang kedua adalah masalah proses pasca panen. Proses pasca panen itu entah pada saat fermentasinya atau pada saat dijemurnya kurang. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan. Jadi mungkin proses sudah petik merah, sudah cukup kering, tapi disimpan tempatnya kurang memadai. Jadi pada saat dicicip itu rasanya tercium bau jamur lah, bau karung dan lain-lain gitu loh. Jadi permasalahan yang dihadapi yang kita sampling tahun lalu adalah itu, masih ada yang belum petik merah, proses pasca panen dan juga penyimpanan. Oke. Jadi memang rata-rata skor sudah di atas 80 berarti bisa dikategorikan sebagai kopi specialty ya Bu ya. Yeah. Tapi ada juga yang belum dikarenakan ada beberapa faktor tadi, betul ya Bu ya. Nah, terus kalau Bu Tuti sendiri kan sudah mungkin lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia kopi, juga nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Nah itu ada nggak Bu pengalaman menarik, mungkin pendapat dari komunitas mancanegara terhadap kopi Indonesia, kopi asli Nusantara itu seperti apa sih Bu biasanya? Sebenarnya komennya mereka tentang kopi Indonesia itu baik. Karakter, aroma, rasanya itu tidak bisa diikuti oleh kopi-kopi dari negara lain. Ya. Hanya permasalahan yang utama adalah satu, biasanya ini masih terjadi ya sampai sekarang bahkan dengan kuantitas yang kecil. Kopi yang dikirim tidak sesuai dengan sampel. Jadi ini baru saya alamin bulan lalu ya. Saya mau pesan kopi, tolong kirim sampel, bagus nih. Oke, saya kirim 100 kilo, yang dikirim beda. Dan itu masih sering terjadi. Jadi pembeli luar nih masih trauma. Tapi mereka sekarang terbantu dengan adanya IG. IG ya geografi geografis. Ya betul itu. Nah kemudian yang kedua adalah sustainability-nya yang masih belum. Ini memang berkaitan dengan suhu udara ya. Mungkin panen sekarang bagus. Curah hujan nggak terlalu tinggi, panen tahun depan mungkin curah hujan tinggi. Nah, proses pasca panennya ini yang mungkin harus lebih disempurnakan ya. Kalau memang curah hujan tinggi, apakah dibuatkan greenhouse dan lain-lain. Nah, ini yang harus sering dikasih tahu ke petani. Jadi kadang tahun ini bagus nih ya, pembeli dari luar, tahun selanjutnya kurang bagus gitu loh. Itu yang masih belum. Kemudian tapi sampai saat ini sih banyak petani-petani yang memang sudah mulai kirim langsung. Biasanya kan lewat eksportir besar ya. Sekarang banyak pembeli dari luar maupun petani dari sini yang kirim langsung. Mungkin ekspornya tidak banyak, cuman misalnya 10 karung, berapa karung, tapi kualitasnya terjaga. Gitu. Jadi ya kopi Indonesia memang sudah dikenal. Hanya itu bagaimana kita orang-orang kopi ya menghilangkan stigma itu di dunia internasional bahwa kita memang kirim sampel ya, yang akan dikirim nanti adalah betul-betul kopi yang bagus, yang memang sesuai sampel. Kemudian sustainability-nya memang harus kita tingkatkan lagi. Oke, berarti
yang menjadi mungkin pekerjaan rumah itu memang di hal konsistensi dan sustainability dari produknya itu ya Bu ya, bagi para UMKM kopi kita di seluruh Nusantara. Nah kemudian untuk Pak Joko nih, Bank Indonesia sendiri juga senantiasa mendorong UMKM unggulan untuk melakukan ekspor ya Pak ya. Nah mungkin apa nih Pak, apakah ada tips untuk UMKM kopi di Indonesia bagaimana untuk bisa memulai ekspor produknya ke luar negeri Pak? Ya, terima kasih. Saya kira yang pertama kita perbaiki apa yang jadi masukan Bu Tuti tadi, dari processingnya, petik, kemudian penyimpanannya dan sebagainya. Terus kemudian tadi menyangkut standarisasi ya. Jadi barang yang dikirim harus standar nih, jangan berubah-ubah. Dan sustainability-nya artinya kan skala produksinya harus cukup supaya bisa secara sustain melakukan pengekspor ya. Kalau yang Bank Indonesia lakukan, yang saat ini sudah dilakukan, yaitu kita melakukan business matching yang difasilitasi oleh kantor perwakilan Bank Indonesia luar negeri dengan kedutaan besar setempat, mencarikan buyer di sana. Kemudian kita menyiapkan petani atau produsen di sini, kemudian dikirim sampelnya, nanti akan ada transaksi bisnis di situ. Dan di Jakarta ini lucu, tidak ada pohon kopinya, tapi ekspornya ada di sini. Jadi kemarin termasuk binaan kita, Musas itu sudah ada business matching dengan Cina, Singapura, dan kalau nggak salah Belgia. Ya, seperti itu. Tapi di daerah lain juga ada sih yang ikut kebetulan. Tapi di Jakarta ada yang dia punya binaan di Flores, terus kemudian dia melakukan ekspor ke sana. Baik Pak, jadi selain produknya harus konsisten dan bagus, juga harus berani mengambil kesempatan ya Pak ya. Jangan takut untuk mulai mencoba. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan lebih banyak tentang dunia kopi, nanti bisa ikutan acara Jack Creative Fest pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2021 di website www.jackcreativefest.com. Nah, bisa juga ikuti Instagram BI Jakarta di bank_Indonesia_Jakarta. Nah, mungkin kita sebagai penutup nih, pertanyaan untuk Bu Tuti terlebih dahulu. Apa harapan Ibu Tuti dan teman-teman di SCAI terhadap dunia kopi Indonesia saat ini dan ke depannya? Dunia kopi Indonesia ya, kita berharap kopi Indonesia makin mendunia ya. Mendunia dalam arti karena tidak hanya kopi Sumatera gitu ya. Kita berharap kopi Sumatera dari Indonesia gitu. Kopi Bali dari Indonesia gitu. Jadi juga jangan hanya nama daerahnya yang terkenal. Kemudian lebih bagus lagi makin banyak yang bisa ekspor ke luar. Lebih bagus lagi kalau ada yang bisa ekspor roasted bean, karena sangat sulit sekali ekspor roasted bean. Tentunya kalau kita ekspor kopi yang sudah matang ya, nilai tambah buat Indonesia kan semakin besar gitu. Harapannya itu saja. Baik Bu. Nah itu dari sisi Bu Tuti. Kalau dari Pak Joko, apa pesan Pak Joko nih untuk masyarakat dan juga pelaku di sektor kopi ke depannya Pak? Ya, kalau menurut saya dari sisi petaninya, produksi dan kualitas processingnya harus diperbaiki, ditingkatkan. Terus kemudian juga konsistensi dalam menjaga mutu ya, dan terus mengikuti SOP yang ada. Dan harapan yang lain adalah pemerintah atau instansi terkait yang bisa mendukung untuk pemasaran khususnya ekspor bisa terus memberikan dukungannya, baik ekspor secara langsung maupun mungkin sekarang secara digital ya, bisa melalui marketplace seperti itu ya. Itu aja. Oke Pak. Jadi itu pesan-pesan dari Pak Joko, dan tentu saja masyarakat juga harus mendukung ya Pak ya. Kita harus bangga dengan buatan asli Indonesia. Betul banget ya Pak ya. Betul. Oke, jadi demikian diskusi seru tentang kopi Nusantara hari ini. Kita ucapkan terima kasih ke Pak Joko, terima kasih Bu Tuti sudah hadir dan ngobrol santai dengan kita. Nah, mungkin sebagai penutup buat teman-teman sekalian, sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa untuk mengikuti acara Jack Creative Fest pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2021 melalui website www.jackcreativefest.com.
Follow juga Instagram Bank Indonesia Jakarta di bank_Indonesia_Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada juga berbagai kegiatan lomba yang bisa diikuti oleh umum. Ada lomba latte art, lomba video pariwisata, dan juga pamer produk buatan Indonesia. Pastikan teman-teman ikut ya lombanya karena hadiahnya sangat menarik. Dan juga teman-teman juga dapat menyaksikan podcast seru lainnya yang akan membahas tentang pariwisata, UMKM, ekonomi syariah, dan juga digitalisasi di seri podcast kami. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di Jak Kreatif 2021. Asik.